Ya puji Tuhan kita bisa kembali jumpa dalam ibadah sore ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang istimewanya Tuhan yang selalu Tuhan perhatikan siang dan malam. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu Saudara saat ini ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, dari sudut pandang kekekalan, dunia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Karena firman Tuhan mengatakan suatu saat nanti dunia ini akan menjadi danau api. Semua yang ada beserta seluruh unsur-unsur bumi akan lenyap. Ya. Ini tidak hanya menyangkut keadaan dunia, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga manusia yang ada di dalamnya. Artinya dunia dan segala isinya termasuk manusianya semakin rusak. Pada umumnya, manusia tidak menyadari bahwa dirinya sejatinya sedang kehilangan nyawa. Berbicara tentang kehilangan nyawa artinya mengalami keterpisahan dengan Allah, saudara. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu, saudara. Dan puncaknya nanti ketika akibat daripada dosa itu tidak diselesaikan, manusia itu akan menjadi sampah kekal di api neraka. Itulah yang dinamakan kebinasaan, itulah yang dinamakan kehilangan nyawa yang sesungguhnya. Karena apa? Karena akan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dan ini sangat mengerikan, ini sangat menakutkan, tidak bisa dilukiskan, tidak bisa diceritakan seperti apa keadaannya. Namun hanya bisa dialami. Dan tahukah saudara bahwa hal itu bisa terjadi kapanpun dan bisa menimpa siapapun. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, pada umumnya manusia tidak menyadari. Sehingga tidak berusaha bagaimana supaya bisa memperoleh nyawa. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tuh ingat sewaktu masih saya muda, HP baru pertama ada ya, itu ada permainan game yang namanya Mario dan Luigi ya. Kalau di apa itu ya? Mainan anak-anak namanya apa Pak Noel? Hah? PS, nah itu kan ada ya, ada Luigi, ada Mario. Nah itu kalau nanti dia jalan bisa melompati dan di situ ada bonus gitu ya, ada bungkusan gambar dolar gitu bisa dilewatin dapat nyawa gitu ya. Kalau sekarang saya kira masih ada permainan seperti itu di lingkungan anak-anak seputar game ya di HP. Nah manusia nggak menyadari ini pada umumnya, ya, sehingga mereka tidak tahu bahwa ketika mengalami kebinasaan
itu sebetulnya penderitaan, kesakitan, kepahitan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan hanya tidak enak, tetapi sangat tidak enak dan sangat tidak diharapkan oleh siapapun, Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitab hanya bisa menggambarkan bahwa di sana penuh dengan ratap tangis dan kertak gigi. Dan ini sesungguhnya bencana atau malapetaka hidup yang sebenarnya. Kalau cuman kita sudah menikah bertahun-tahun dan belum dikaruniai keturunan, ya, kita masih hidup susah, ya, usaha kita bangkrut, keuangan kita tidak karu-karuan, rumah tangga kita berantakan, kita tidak punya gelar, tidak punya jabatan apapun, bahkan kita disepelekan orang, itu belum bisa dikatakan sebagai bencana atau malapetaka yang sesungguhnya. Belum bisa dikatakan kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan sesungguhnya adalah ketika seseorang itu terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur sebab oleh korban Yesus di kayu salib, kita boleh menjadi umat pilihan Allah. Artinya kita dipanggil, dipilih dari miliaran orang ini, dan secara gampangnya saudara menjadi orang Kristen, ya. Itu berarti kita diberi satu kesempatan, kita diberi satu peluang untuk memperoleh nyawa kita kembali. Ada satu kesempatan, ada satu pengharapan, ada satu peluang untuk memperoleh nyawa kembali. Pertanyaannya, kapan Pak? Apakah nanti ketika kita menutup mata secara fisik, ya, kita tidak lagi bisa bernafas atau yang sering dikatakan mengalami kematian, lalu tiba-tiba ya karena kita orang Kristen, ya terus kita diberi nyawa kembali, celing gitu, hidup lagi. Apa begitu? Enggak, saudara. Ya. Lalu kapan kita dikasih kesempatan untuk memperoleh nyawa kembali? Jawabnya now, sekarang. Katakan sama-sama, sekarang. Sekali lagi, sekarang. Yaitu ketika kita masih di bumi ini. Yaitu ketika kita bersedia, kita memberi diri, kita mau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Itulah sebenarnya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita bicara keselamatan dalam Tuhan Yesus, maksudnya apa? Maksudnya proses dikembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Itu pula lah yang dimaksudkan bahwa di dalam kekristenan kita sering mendengar orang berkata ada satu kepastian, tidak mudah-mudahan, tidak untung-untungan, tidak spekulasi, tetapi yang namanya keselamatan di dalam Kristus Yesus itu pasti, katakan pasti. Dengan kata lain, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya. Yaitu ketika kita sebagai umat pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara yang sudah dipilih oleh Allah tadi, meresponi
memberi tanggapan atas kemurahan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Yaitu dengan berjuang, dengan berusaha untuk memperoleh kembali nyawa kita, saudara. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Untuk itulah Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi ketika orang ngotot untuk menyelamatkan nyawa, justru malah akan kehilangan. Ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, ia akan memperolehnya. Memperoleh apa? Memperoleh nyawanya kembali, saudara. Jadi tema tadi itu Alkitabiah, saudara. Ya, memperoleh apa? Nyawa. Tahukah saudara kapan Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini? Ya, itu ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang menyampaikan kepada para muridnya atas penderitaan yang akan dia alami. Waktu itu dia cerita kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan di sana ia akan mengalami aniaya dan penderitaan dari orang-orang Farisi, imam-imam, dan ahli Taurat. Bahkan Tuhan Yesus berkata dia akan mati di kayu salib. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Matius 16 ayat yang ke-21. Rupanya Petrus, salah seorang muridnya yang cukup temperamental, emosional, ya orang emosi itu kayak gini, saudara, nggak bisa mengerti maksud perkataan Tuhan, ya. Jadi hati-hati saudara, jangan gampang emosi, betul? Ya kalau saudara temperamental, nggak bisa mengerti apa yang dimaksud dalam firman Tuhan, nggak bisa ngerti, saudara. Seperti Petrus, ya dia mengatakan kepada Tuhan dan gurunya, itu sekali-kali nggak akan terjadi, ya nggak mungkin terjadi. Dalam hati kecilnya mungkin Petrus berpikir, engkau kan Tuhan, engkau kan Raja. Enggak mungkin, andaikan ada orang yang berniat gak baik, pasti engkau bisa atasi. Kira-kira pemikirannya mungkin seperti itu, saudara. Dan itu bukan pikiran daripada Tuhan. Ya maka Tuhan Yesus membentak Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di ayat yang ke-23. Petrus enggak tahu, Petrus enggak ngerti maksud Allah mengutus Yesus supaya menjadi tebusan dosa bagi semua orang dengan jalan mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Petrus gak ngerti itu, saudara. Padahal ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia harus ke Yerusalem mengalami penderitaan, mati dan bangkit, Tuhan Yesus
pengen menggambarkan perjalanan hidup para murid dan orang percaya yang mengikuti dia. Pesan yang akan disampaikan Tuhan Yesus sebetulnya sederhana. Kalau kamu mau ikut aku, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus berani menderita. Bahkan kamu harus berani mati. Bahkan kamu harus berani kehilangan nyawa. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menyampaikan itu, tetapi Tuhan Yesus memperagakannya. Tuhan Yesus memberikan contoh real. Hidupnya itu loh, itu dipertontonkan, diperagakan di depan para muridnya. Sehingga sekalipun dia tahu kalau ke Yerusalem akan mengalami aniaya, penderitaan, akan mati dengan jalan disalib, dia enggak takut, saudara. Dia enggak ragu-ragu. Dia tetap lakukan itu. Tujuannya apa? Untuk membuktikan perkataannya ini benar. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mau teladani hidupku. Hidupku tuh ya kayak begini loh. Kalau aku mau memperoleh nyawa, kalau aku mau hidup, aku mau bangkit, aku harus kehilangan nyawa. Amin. Saudara bisa ngerti? Ya. Maka dia lakukan itu tanpa ragu. Sekalipun dia tahu Petrus berkata seperti itu pasti karena Petrus itu sayang dengan dia. Tapi dia tetap kerjakan supaya bisa menjadi teladan hidup, supaya murid-muridnya itu bisa ngerti, bisa ngeh. Itu pun para murid masih belum ngeh loh saudara. Kalau kita baca terus ya kisah para rasul di kitab lain ya di kitab para rasul itu muridnya belum sempat ngeh saudara. Sehingga Tuhan Yesus tekankan lagi bahwa kalau ikut Yesus harus berani menderita. Maka di ayat di bawahnya ayat 24 ditegaskan. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang, anyone, siapapun yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya benar-benar mengosongkan diri. Kalau kaya nggak bertindak, nggak berlaku seperti orang kaya. Kalau punya kedudukan jabatan, ya nggak bertindak seperti orang yang punya jabatan. Itu namanya mengosongkan diri. Itu namanya menyangkal diri. Sekalipun kita dijahatin, kita bisa bales, tapi kita nggak bales. Sekalipun kita punya daya, itu namanya menyangkal diri. Memikul salib, harus berani menderita. Pikul salib itu berat, apalagi salibnya Kristus, bukan salib kita saudara. Itu berat, kita harus berani menghadapi resiko apapun ketika kita mengikut Yesus. Baru bisa menjadi murid Yesus. Ya, makanya Lukas 14 ayat 33 firman Tuhan mengatakan demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya nggak bisa jadi muridku. Tuhan Yesus ngomong, nggak bisa ngikut aku, nggak layak ikut aku, nggak pantas ikut aku. Ngiwu-ngiwui batu sandungan, kira-kira begitu. Dan puncaknya, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-25, yang kita sudah baca tadi. Karena Tuhan Yesus menyatakan alasannya, kenapa ikut aku harus nyangkal diri pikul salib. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi sangat jelas, ya, penderitaan, keadaan yang berat,
keadaan yang sulit, yang menjadi syarat mengikut Yesus, sejatinya untuk kebaikan kita para pengikutnya. Yaitu apa? Supaya kita bisa memperoleh nyawa. Ya, karena sejatinya ketika kita sangkal diri pikul salib itu kita sedang kehilangan nyawa, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara mengerti? Jadi menjadi orang Kristen itu enggak mudah, saudara. Dan berat. Jadi sekali lagi untuk memperoleh nyawa seseorang harus kehilangan nyawa. Ya. Nah, kehilangan nyawa artinya identik dengan yang namanya kematian. Yang setuju katakan amin. Coba kalau saya tanya, kehilangan nyawa itu apa sih? Image kita, pikiran kita pasti berkata, hati kita pasti berkata mati. Betul ya saudara ya? Jadi kehilangan nyawa itu bicara tentang yang namanya apa? Kematian, saudara. Lalu pertanyaannya begini, kalau gitu Pak, bagaimana supaya sebagai pengikut Yesus saya bisa menjadi murid yang benar, murid yang pantas? Dengan kata lain bagaimana Pak, supaya saya ketika masih diberi kesempatan, diberi nafas hidup, saya bisa menangkap, saya bisa memanfaatkan peluang, kesempatan untuk memperoleh nyawa saya kembali. Bagaimana caranya supaya saya bisa kehilangan nyawa? Kan kalau kehilangan nyawa kita beroleh ganti nyawa. Amin, saudara. Ya, yang pertama, saudara, cirinya apa? Ciri orang yang kehilangan nyawa. Yang pertama, tidak bisa berbuat dosa lagi. Enggak bisa berbuat dosa lagi, saudara. Ya, kita lihat orang yang terbujur kaku, yang sudah tidak bernafas lagi, yang denyut nadinya sudah berhenti, detak jantungnya berhenti, itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Artinya bukan yang tadinya itu mencuri atau suka mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Bukan seperti itu. Tetapi tidak bisa mencuri lagi. Bahkan tidak bisa mengingini barang orang lain. Hebat ya saudara. Mengingini saja sekarang enggak. Seorang pembunuh ya bertobat, tidak hanya tidak membunuh lagi, tetapi tidak bisa membunuh lagi. Bahkan menaruh kebencian kepada orang saja enggak bisa, saudara. Menaruh kebencian saja enggak bisa, saudara. Orang yang tadinya judi, mabuk-mabukan, ya, bukan tidak judi, tidak mabuk-mabukan lagi, tapi tidak bisa judi, tidak bisa mabuk-mabukan lagi, bahkan melihat kartu itu jijik, melihat minuman beralkohol itu jijik, saudara. Tidak lagi memiliki keserakahan. Ya memang orang judi itu kadang-kadang untuk hiburan. Ya, tetapi sebetulnya yang dirindukan kan menang. Yang pernah judi kayak Pak Yusuf ini kalau judi dulu pengennya menang apa kalah Pak? Menang. Menangnya sedikit apa banyak Pak? Banyak. Kalau dulu zaman SD SB itu kalau pasang nek perlu itu 4 angka tembus. Supaya dapatnya 2000 kali lipat.
Ya, serakah saudara. Sudah nggak punya hati serakah lagi. Kok bisa gitu Pak? Kok seberat itu Pak? Iya, karena yang namanya konsep dosa dalam kekristenan itu tidak hanya menyangkut hukum saja. Artinya tidak membunuh, tidak berjudi, tidak mabuk, itu kan menyangkut moral umum, menyangkut hukum. Tetapi juga menyangkut gerak, perasaan, dan hati. Makanya dalam banyak ayat di Perjanjian Baru, kata dosa itu dipakai kata hamartia, yang artinya meleset, tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tuhan mau saya tidak menyampaikan ini, tapi saya menyampaikan ini, itu pun sudah dosa. Ya, makanya dalam kekristenan hukumnya itu bukan hukum tertulis, tapi hukumnya adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sendiri itu hukumnya. Makanya tadi saya katakan bukan tidak hanya mencuri lagi, tapi mengingini mirip orang lain saja sudah gak bisa, saudara. Halo, saudara bisa ngerti sampai di sini? Masih bersama saya? Masih bisa dilanjutkan ya saudara? Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara berkata gini, opo eneng Pak wong koyo ngono? Apa bisa? Apa mungkin? Saya kasih tahu ya saudara, kalau ada di antara saudara yang meragukan bahwa saudara bisa tidak bisa berbuat dosa lagi, berarti saudara sedang tidak mempercayai Tuhan. Sedang tidak mempercayai Tuhan, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita menjadi orang percaya, kita itu sudah dilahirbarukan. Kita itu diberi benih ilahi, ditempatkan di dalam diri kita. Benih ilahi itu Roh Kudus. Itulah yang membuat kita sanggup, itulah yang membuat kita mampu. Dan itu bukan saya yang berkata. 1 Petrus 3, 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa sih yang berani klaim sudah lahir dari Allah? Sekarang saya tanya jujur-jujuran ini ya. Saudara itu sebetulnya sudah lahir dari Allah belum sih? Halo? Halo? Bingung ya saudara? Aku jane wis lahir dari Allah belum loh? Bingung. Kalau mau jujur banyak yang bingung saudara. Kalau sudah lahir dari Allah, kok aku masih berbuat dosa? Tapi kalau belum lahir dari Allah, wong aku wis baptis kok. Saya sudah ke gereja, saya rutin ke gereja. Nah saudara perhatikan ayat ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak apa saudara? Tidak apa? Kenapa? Sebab benih ilahi. Tadi sudah saya jelaskan benih ilahi itu apa toh? Roh Kudus. Benih ilahi ada, tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Jadi sebetulnya ketika kita dibaptis itu bukan main-main saudara. Ya, kita dilahirkan kembali itu kita harus memulai satu kehidupan yang baru. Dan itu memang gak gampang. Kalau gampang lah semua orang bisa saudara. Semua orang bisa. Padahal firman Tuhan mengatakan masuklah melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang yang akan berusaha, tetapi tidak banyak atau sedikit yang berhasil. Untuk sampai kepada kerajaan surga,
Ya, untuk bisa dimuliakan bersama Tuhan Yesus harus masuk melalui pintu sempit. Dikatakan banyak orang berusaha, tapi sedikit yang berhasil. Dengan kata lain, setiap orang yang ingin sampai kepada Bapa harus mau berjuang. Katakan amin. Dan kita diperlengkapi dengan apa? Roh Kudus. Sekalipun diperlengkapi dengan Roh Kudus, tetap saja itu bukan hal yang gampang, saudara. Bukan hal yang gampang. Kita harus betul-betul menyadari bahwa kita harus mematikan natur kodrat dosa dalam diri kita. Dan kalau kita sadar betul akan itu, kita menghayati ada Roh Kudus, maka kita baru bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Orang yang mengenakan pikiran dan perasaan Kristus artinya berpikir dan berperasaan seperti Tuhan Yesus berpikir dan Tuhan Yesus berperasaan. Dan Allah mau itu. Kadang-kadang sebagai orang Kristen itu kita nggak banyak tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki kita lakukan dalam hidup ini. Salah satunya mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya tidak heran banyak orang Kristen yang pakai perasaan dan pikirannya sendiri. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus gak kelihatan, Pak, bagaimana caranya? Ya melalui firman-Nya. Maka saudara harus belajar firman. Supaya saudara mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Ya, belajar firman pun bukan otomatis langsung mengerti, langsung peka terhadap pikiran perasaan Kristus. Enggak, tetapi harus dilatih. Amin. Amin. Nah, saya khawatir saudara mendengar firman ini, saudara pesimis, saudara. Opo iso yo. Sepertinya yang disampaikan kok diawang-awang. Enggak, saudara. Ini natural, ini wajar, ini biasa. Dan saya tahu saudara lebih biasa dari jemaat di tempat lain. Jemaat di tempat lain dengar kayak gini semakin gak biasa lagi karena saudara sudah terbiasa di tempat ini. Melatih apa? Kepekaan. Bagaimana Pak melatih kepekaan? Sederhana kok saudara. Ketika saudara ke gereja, betul-betul coba sekarang saudara bangun pikiran saudara, perasaan saudara ketika saudara mau ibadah, aku mau ketemu Tuhan. Coba di antara yang hadir ini siapa yang begitu? Saya rasa sedikit sekali, rata-rata, ya wes lah ini minggu, engko sore nang gereja. Jam 4 mandi, berangkat. Udah gitu aja. Itu rutinitas, itu namanya liturgi, itu namanya tata cara ibadah, seremonial, itu. Jadi kita enggak punya kehausan akan Tuhan, lah mana mungkin kita peka akan pikiran dan perasaannya, ya enggak bisa saudara, enggak bisa. Sebetulnya sesederhana itu, tapi sesulit itu. Makanya Tuhan Yesus itu luar biasa ya ajarannya. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala sesuatunya nggak bisa jadi muridku. Itu luar biasa loh perkataan itu. Dan saya membuktikan ketika saya mencari Tuhan ya, dan saya masih memikirkan sesuatu yang lain, saya belum memasuki transisi yang benar, nggak ketemu Tuhan kok saudara. Susah kok, mencari Tuhan itu susah. Itu akan diketahui orang-orang yang berjuang untuk mencari Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki perjuangan untuk mencari dan mengalami Tuhan, ya nggak merasakan ini, nggak ngalamin ini, ya. Saya ngomong seperti ini dipikir ini ilusi, dipikir ini fantasi, saudara.
Dipikir ora mungkin Tuhan kok iso ditemonin. Amin, saudara. Caranya melatih gimana? Datang gereja punya kerinduan. Ya, saya sedang berjuang ke situ juga. Jangan dipikir saudara, saya langsung bisa, enggak. Ketika kita memuji Tuhan seperti tadi, ada pujian tadi. Saya waktu tadi diajak nyanyi, saya juga berusaha. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Coba tadi yang betul-betul menghayati Tuhannya besar, angkat tangan. Yang berani angkat tangan saya lihat. Nah luar biasa, malah ibu-ibu tua loh ini. Bu Rumingan, Bu siapa tadi belakangnya itu? Bu, siapa itu? Hah? Bukan ini, Bu Kreshono. Gak gampang, tapi saya tadi di sini berusaha begitu. Tuhanku maha besar. Aku bayangkan betapa besarnya Tuhan. Dia yang menciptakan alam semesta, dia penuh kuasa. Ya, saudara waktu memujikan satu pujian, namanya juga pujian. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Saya tanya, saudara muji siapa? Saudara ngomong sama siapa? Kalau saudara ngomong sama Tuhan, yang saudara puji Tuhan, saudara harus bisa melatih kepekaan saudara bahwa Tuhan itu hadir. Entah itu di depan saudara, entah itu di dekat saudara, entah itu sedang memeluk saudara. Saudara harus hayati itu. Penghayatan seperti ini itu tidak bisa dialami secara otomatis. Harus dilatih, saudara. Harus dilatih. Baru kita tingkat yang lebih tinggi lagi, meluangkan waktu secara pribadi untuk bertemu Tuhan. Itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Kalau tingkat yang biasa-biasa, coba sekarang kalian mulai belajar. Kalau ke gereja, ya miliki kerinduan. Miliki kerinduan untuk bertemu Tuhan. Amin, saudara. Jadi yang pertama, ciri seseorang yang mau kehilangan nyawa, itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Apa saudara setelah mendengar firman ini percaya oleh Roh Kudus saudara sanggup untuk tidak meleset lagi? Amin. Gini loh saudara, saudara masih jatuh bangun gak apa-apa. Tetapi ketika saudara berjuang, saudara itu bergerak saudara. Artinya tidak di satu titik. Kalau tujuan kita ke sana, kerajaan surga kita semakin bergeser. 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 Ngerti maksud saya? Tetapi ketika saudara pasif, saudara sekarang posisinya berdiri di sini. Saudara nggak lakukan apa-apa. Kenapa nggak lakukan apa-apa? Karena saudara merasa saudara sudah baik kok. Saudara nggak jahat kok. Saudara nggak kena pasal kok. Saudara rajin ke gereja kok. Saudara kan nggak berbuat apa-apa nih. Pasif. Nah banyak orang Kristen tuh di wilayah ini. Pikirnya aman saudara. Tapi nggak aman. Karena ketika saudara pasif, sejatinya saudara sedang berjalan menjauhi Tuhan. Kalau tujuan kerajaan surga ke sana, saudara geser ke sini dikit. Nggak sadar, geser sini sedikit. Geser sedikit. Akhirnya hidup saudara itu tidak beda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Saudara hidup dalam kewajaran anak dunia. Padahal Alkitab berkata Roma 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Serupa saja nggak boleh lah, kok malah sama. Malah lebih parah dari orang-orang dunia. Maka Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, baiklah yang benar semakin benar, yang kudus semakin kudus. Artinya yang bergerak itu akan semakin benar, semakin kudus. Tetapi yang jahat menjadi semakin jahat. Nanti dibuka Wahyu 22 ayat 11, multimedia kalau mau bukakan boleh. Bunyinya seperti itu saudara.
Jadi bahaya sekali kalau kita itu diam, kalau kita itu pasif. Maka, nah ini, saudara baca sendiri. Maka kalau saudara mau tidak bisa berbuat dosa lagi, saudara harus berjuang. Katakan ke sebelah-sebelahmu, yuk berjuang bareng. Ya, loh diem, nggak berani. Coba kanan kirimu, yuk berjuang bareng. Tepuk pundaknya. Iya saudara. Amin saudara. Ini kenyataannya begitu. Yang kedua, apa saudara yang kedua? Yang kedua kalau kita mau kehilangan nyawa ya, tidak tergoda oleh keindahan dan kenikmatan dunia. Enggak tergoda. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau orang sudah terbujur kaku, detak jantungnya berhenti, mbok didudoi dibisiki lo gedang goreng anget-anget senenganmu, kira-kira bangun enggak itu? Adi ketawa. Tahu yang saya maksud di? Tahu ya dia. Bangun enggak Adi? Enggak. Enggak bangun, enggak tergoda saudara. Betul saudara? Enggak mau. Apapun yang dikatakan, enggak digubris saudara. Dan Tuhan Yesus peragakan itu ketika dia ada di bukit sesudah berpuasa, dia ditawarin. Kalau kamu mau nyembah aku, nih loh dunia ini punya aku. Aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Kalau kamu mau menyembah aku, semua ini jadi milikmu. Tuhan Yesus ngomong, enyah kamu, enyah kamu. Engkau harus berbakti kepada Allah saja. Ya. Enggak tertarik, enggak tergoda. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang rela kehilangan nyawa, saudara. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus ngerti bahwa yang namanya keindahan dan kenikmatan dunia itu memang indah dan memang nikmat. Ya. Saudara setuju keindahan dan kenikmatan dunia itu indah dan nikmat? Tetapi kita jangan tergoda. Nah, kita mesti bertanya saudara, ini loh gunanya merenungkan firman itu gitu. Loh Pak, kalau gitu mana mungkin kita bisa Pak, kan kita masih hidup nih, kita kan masih hidup. Ya kita pasti butuh ya yang nikmat-nikmat ya. Kalau hujan ya kopi lah gitu, itu kan nikmat. Apa enggak boleh Pak minum kopi? Ya boleh. Pahami kebenaran dengan benar ya. Jangan dipahami dengan dangkal. Nanti pulang dari tempat ini ngomong Pak Bambang mau khotbah ngawur. Ora 17. Lah piye to? Omongnya ora entuk nikmat to. Ngombe kopi udan-udan ra entuk begitu. Enggak gitu saudara. Betul ya saudara ya. Bagaimana caranya? Kan gak mungkin Tuhan suruh tapi tidak dikasih tahu caranya. Caranya perhatian kita itu kita alihkan. Jangan memperhatikan apa yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Perhatikan yang gak kelihatan. Karena yang gak kelihatan itu kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Nah pertanyaannya perhatian saudara sekarang kemana saudara? Lah kalau yang di pikiran kita, wes iki engko bariki sementara dengerin khotbah, aku meh mangan mie godok, mie goreng. Walah itu yang kelihatan saudara. Orang yang lagi ibadah puasa saja disarankan jangan mikirkan makanan kok saudara. Betul ya? Kenapa? Kalau kita mikirkan makanan, kenapa? Lapar. Lapar. Coba kalau saudara puasa terus saudara mikirnya makanan, apalagi makanan kesukaan, apalagi yang enak-enak, cepet luwe. Durung wayahe buka, ya agak jam 10 esok wes luwe. Karena yang dipikir makanan. Bener gak saudara? Sama. Ketika saudara memikirkan, memperhatikan hal-hal yang kelihatan, saudara pasti akan tergoda, saudara pasti akan tertarik.
Amin saudara. Amin. Pasti. Maka jangan perhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan itu sementara. Dan saudara harus tahu yang kelihatan itu cepat atau lambat semua akan lenyap. Semua akan berakhir. Semua akan berlalu. 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan sangat jelas ya. Langit akan lenyap. Langit saja akan lenyap. Unsur-unsur dunia, artinya isi dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini harus kita sadar. Jangan saudara ngomong, aku ranti apa-apa, Pak. Yo, jangan berkata begitu. Saudara masih punya nyawa. Saudara masih punya kesenangan. Kesenangan itu nyawamu. Hobi itu nyawamu. Apa yang mengikat hidupmu itu nyawamu. Dan saudara sendiri yang ngerti, saudara. Semua akan lenyap. Ketika kita nggak ngalamin, kita dalam hati ngomong pret. Maka kalau saya boleh sarankan, karena kita belum mengalami, kita waspada. Kalau kita diperingatkan, kita dengar. Jangan sampai nyesel. Amin. Kapan hari itu saya nggak sengaja ya. Saya itu buka YouTube, saudara. Saya buka YouTube, saya lihat kesaksian seorang artis. Kira-kira siapa? Nunung, saudara. Ya, Nunung itu sekarang kos. Dia kos, ya. Diajak oleh presenternya, kita kunjungi kosnya Mbak Nunung, diwawancarai. Ya, Nunung beserta Tias, suaminya siapa ya namanya ya? Dengan suaminya itu ngekos sekarang saudara. Dia ngomong, dulu saya beli mobil itu seperti beli kacang. Gampang banget saudara. Uang banyak, uang datang terus menerus, mengalir, kekayaan, ketenaran. Ya, sampai enggak hanya yang melihat loh. Nunung sendiri kalau ngelawak itu bahasa Jawanya kepoyoh-poyoh. Betul gak saudara? Apalagi yang lihat saking lucunya, saking tenarnya ya. Dia bersaksi ketika itu dia beli mobil gonta-ganti seperti beli kacang saudara. Tapi setelah menjelang COVID dia kena kasus narkoba itu ya. Dia harus jual asetnya satu persatu untuk nyambung hidup. Dan sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia kos. Ya, dia bisa bersaksi bahwa hidup ini adalah proses menjadi lebih baik. Dia bisa mensyukuri. Saat ini bisa mensyukuri. Coba dulu apa bisa ngomong seperti itu saudara. Adanya kurang. Ya, orang itu kalau fokusnya, perhatiannya kepada hal-hal yang kelihatan, itu enggak akan pernah puas. Ya. Punya tabungan puluhan juta, maunya jadi ratusan juta. Betul? Sudah punya ratusan juta, pengen punyanya miliar. Betul gak saudara? Pengen punya motor, setelah punya motor pengen punya mobil. Gak ada habisnya. Setelah punya mobil, pengen rumahnya lebih besar. Supaya mobilnya bisa ditambah. Setelah rumahnya lebih besar, pengen ada kolam renangnya. Ora ono Kenapa kok enggak pernah puas? Kenapa kok enggak pernah puas? Karena dalam hati manusia itu Tuhan ciptakan satu rongga kecil kosong yang tidak bisa dipuaskan, dibahagiakan oleh apapun juga kecuali oleh Tuhan. Maka berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Haus akan kebenaran artinya haus akan Tuhan. Akan dipuaskan, akan berbahagia. Ya, sekalipun tidak memiliki apa-apa bisa bersyukur. Sekalipun mangan tempe ya lagunya itu. Jogja Istimewa. Koyok mangan apa? Ada yang tahu itu ya? Lupa saya lagunya gimana.
Bu Subur ini tahu tapi nggak mau ngomong, ketawa-ketawa dia ya. Ya, tetap bersyukur. Amin saudara, ngerti? Ya, ini harus kita perhatian kita itu penting. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa kehilangan nyawa? Kita harus berjuang untuk hidup kudus. Ini mutlak, nggak bisa enggak saudara. Hidup kudus itu apa toh saudara? Hidup kudus itu bukan pergi ke tempat yang sunyi, terus tidak berjumpa dengan orang-orang, nggak makan, nggak minum. Bukan begitu saudara. Ya, hidup kudus atau hidup suci itu kehidupan yang sudah selesai dengan diri kita sendiri. Rata-rata kita itu belum selesai dengan diri kita. Ya, artinya apa? Artinya ketika ada orang yang mengecewakan kita, kita jadi apa? Kecewa. Betul? Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita maunya bales. Itu belum selesai. Dan ketika kita bisa selesai dengan diri kita, maka apapun yang kita alami sekalipun itu keadaan tidak kita harapkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita itu bisa terima semuanya itu. Kita bisa bersyukur. Kok bisa? Karena kita merasa kita punya Tuhan Yesus. Ya, kita merasa Tuhan Yesus cukup. Ya, ketika kita terpojok, ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Itu namanya hidup kudus, saudara. Ya, ketika saudara, ya, ke gereja, saudara memberikan persembahan, saudara berikan dengan tidak terpaksa, saudara berikan dengan tulus hati, itu kudus. Loh Pak, apa ada tuh Pak orang ngasih dengan terpaksa Pak? Kalau di tempat ini ya enggak ada saudara. Amin saudara. Kalau di luar sana banyak saudara. Amin. Ya, hal-hal sederhana seperti itu namanya hidup di dalam kekudusan. Sebagai seorang istri, tunduk pada suami, hormat pada suami, melayani suami dengan benar. Itu namanya hidup kudus. Sebagai suami kita bertanggung jawab, kita bekerja. Kemarin sudah dijelaskan di seminar. Itu namanya hidup kudus. Ora sakarepe dhewe. Itu yang gak mudah saudara. Gak mudah lah, bagaimana caranya? Caranya Roma 6 ayat 11. Saya tulis enggak ya di situ. Roma 6 ayat 11 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya bagaimana kita bisa hidup kudus? Dengan mengubah cara pandang atau pola pikir kita. Cara pandang kita harus kita ubah dulu. Minimal kita harus bisa dan berani berkata, aku bisa hidup kudus. Gitu dulu, itu yang paling gampang, itu komitmen. Sesuatu terjadi, apalagi sesuatu yang besar, mustahil tanpa diawali dengan satu komitmen. Betul saudara? Saya percaya ya, Kolonel Sanders, ya Kentucky Fried Chicken itu yang sekarang dikenal di seluruh dunia produknya ayam Kentucky itu nggak mungkin memulai karirnya tanpa komitmen. Betul saudara? Pasti ada komitmen. Saudara komitmen dulu, aku mau hidup kudus. Itu mengubah cara pandang atau pola pikir. Kita harus bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Kita harus bisa memandang bahwa hidup kita itu telah mati atas dosa. Lah kalau saudara mikirnya gini, wong isih urip Pak, ora mungkin. Wong urip mesti ana salahe, wong urip ki mesti ya ana dosane. Lah, itu cara pandang itu keliru karena Alkitab mengatakan hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Telah apa? Telah apa? Bareng-bareng yang keras. Telah apa? Mati apa?
bagi dosa. Yuk katakan bareng-bareng, aku mau mati bagi dosa. Sama-sama. Aku. Iya. Itu harus kita tanamkan. Kalau perlu sering-sering diucapkan. Sering-sering diucapkan. Lah kalau kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita kasih tahu cara-caranya, gini loh sampai detail, dituntun sampai detail, di sini didengarkan, tapi tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, ya percuma loh saudara sebetulnya. Betul enggak saudara? Tapi kalau saudara praktekkan, saudara baru bisa komentar, iya ya, tadi firmannya benar. Tapi kalau saudara belum praktek, ya saudara nggak ngerti benar atau enggak. Amin. Pola pandang kita, pola pikir kita harus benar. Bahwa kita itu hidup bagi Allah. Bukan bagi yang lain. Bukan bagi kehormatan. Bukan bagi kemuliaan. Bukan bagi jabatan. Bukan bagi harta. Bukan bagi kekayaan. Bukan bagi apapun juga. Tapi cuman semata-mata bagi Allah, saudara. Itu baru kita bisa mati atas dosa. Ya, makanya atau dengan kata lain kita bisa hidup kudus. Rasul Paulus mengerti betul akan hal ini sehingga dia berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada orang yang ngomong gini, wah saya nggak berani ngomong itu. Satu saat kita melihat di batu nisan itu dituliskan ya kata-kata tertentu ya untuk mengenang. Kemudian ada seorang yang nyeletuk, wah nek aku rawani misalnya, aku kon nulisi hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Loh ini masalahnya bukan berani atau tidak berani, tapi itu merupakan komitmen. Amin saudara. Lah kalau saudara berani berkomitmen, saudara kan akan melangkah. Lah kalau saudara tidak ada komitmen ya saudara nggak akan melangkah. Itu masalahnya. Kalau saudara melangkah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tuntun. Ketika saudara jatuh Roh Kudus angkat. Ketika saudara terluka Roh Kudus balut hati saudara begitu. Lah kalau saudara nggak lakukan apa-apa ya Roh Kudus nggak lakukan apa-apa. Roh Kudus cuma ada tetapi diam dan lama-lama hidup kita justru mendukakan Roh Kudus. Dan itu kita akan jadi orang-orang yang tertolak. Ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, ini memang berat, tetapi memang tidak ada pilihan sebab ini hari-hari terakhir. Ya, hari-hari yang jahat. Alkitab berkata, perhatikanlah dengan serius, dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan sampai kamu nggak mengerti akan kehendak Allah. Dikatakan begitu saudara. Jangan sampai kamu tidak mengerti kehendak Allah. Hiduplah seperti orang arif, bukan orang bebal. Yuk kita koreksi diri kita masing-masing. Kita sudah menjadi orang arif atau masih menjadi orang bebal. Ya saudara, waktu ini sangat singkat, waktu ini sangat terbatas. Ya jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.